Kiai Haji Abdullah bin Nuh adalah seorang ulama Indonesia yang terkenal, sastrawan Arab, pendidik, pejuang kemerdekaan. Beliau lahir di Cianjur pada tanggal 30 Juni 1905 Masehi dan wafat di Bogor pada 26 Oktober 1987 Masehi dalam usia 82 tahun. Kiai Haji Abdullah bin Nuh memiliki kemampuan berbahasa Arab sejak kecil dan bahasa Inggris. Hal ini menjadikan ciri khusus pada Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang dapat dilihat dari banyak buku karya beliau. Sehingga tidak berlebihan bila kita memberikan julukan pada Kiai Haji Abdullah bin Nuh sebagai Al-Ghazali dari Indonesia. Julukan ini semakin menguat karena beliau dikenal sebagai penerjemah buku-buku Al-Ghazali dan juga mendirikan sebuah perguruan Islam bernama Majelis Al-Ghazali di kota Bogor. Meskipun kesehariannya penuh dengan berbagai aktivitas, Abdullah bin Nuh masih menyempatkan menyelipkan waktu untuk memunculkan karya-karyanya. Di antara karyanya antara lain, yang pertama Kitab Fi Zilal Al-Ka'bah Al-Haram, Kitab La Tafiyata Fi Al-Islam, Kitab Al-Islam Al-Islamiyah, Kitab Munkis Al-Dalal, Kitab Muamilu Al-Rawiyah, Kitab Al-Lulu Al-Mansur. Gagasan dan pemikiran Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh secara implisit dapat ditelusuri dari berbagai karya tulis serta aktivitasnya, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin sebelumnya. Dari berbagai judul buku yang ditulis tersebut, secara eksplisit tidak ada yang berjudul pendidikan dalam arti ilmu pendidikan. Yang dijumpai dalam buku tersebut adalah nilai-nilai luhur yang harus ditanamkan ke dalam jiwa masyarakat. Dengan demikian, Abdullah bin Nuh dapat dikatakan sebagai praktisi pendidikan, yaitu orang yang mengabadikan seluruh jiwa dan raganya untuk mendidik masyarakat. 10 dari berbagai upaya dan kiprahnya itu dapat diidentifikasi aspek-aspek pendidikan yang dimajukan oleh Abdullah bin Nuh. Pemikiran ekonomi Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Sebagai pemikir ekonomi sekaligus ulama, beliau menuliskan jurnal berjudul Zakat dan Dunia Modern, di mana melalui jurnalnya Mama begitu kerap julukan beliau. Memberikan solusi atas permasalahan dunia ketiga, yakni kemiskinan melalui zakat, di mana sistem zakat yang berdasar prinsip Al-Quran merupakan jalan untuk mencapai masyarakat sejahtera tanpa kemiskinan, dan juga jalan terbaik dibanding kapitalisme dan sosialisme. Zakat ini telah diakui oleh H.G. Wells, novelis, jurnalis, sejarawan, dan guru berkebangsaan Inggris melalui perkataannya. Islam has created a society more free from widespread cruelty and social oppression than any society had ever been in the world before. Dalam hal ini, beliau menyebutkan tentang semangat moral berzakat, begitulah tertulis dalam biografi Mama Abdullah bin Nuh karangan Syafi Antonio. Profesor Dr. Muhammad Amin Aziz, putra kelahiran Gedong Pase, Aceh Utara tahun 1936, merupakan pendiri utama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan kemudian menjadi sekretaris ICMI dengan ketua umumnya Profesor B.J. Habibie. Sebagai dosen tetap Institut Teknologi Bandung, Amin Aziz semasa hidupnya sangat peduli terhadap ekonomi kerakyatan hingga bagaimana cara menanggulangi kemiskinan. Muhammad Amin Aziz dikenal sebagai salah seorang pendiri Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di tanah air. Perjuangan tak kenal lelah Amin bersama beberapa tokoh lainnya akhirnya membuahkan hasil dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Amin Aziz juga tercatat sebagai pendiri lembaga-lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Muhammad Amin Aziz juga mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan mendirikan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK yang banyak terlibat dalam pendirian ribuan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT di berbagai daerah di penjuru tanah air. Profesor Amin Aziz merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beliau memiliki strategi dan pemikiran yang cerdas bagaimana merintis perbankan syariah. Muhammad Amin Aziz memiliki peran penting selaku inisiator lokakarya Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang bunga bank dan perbankan.
di Cisarua, Bogor pada tanggal 19 sampai 21 Agustus 1990. Selaku ketua tim Lokakarya, Muhammad Amin Aziz diberi amanat untuk mencari dana untuk menyelenggarakan Lokakarya, dan akhirnya Tommy Soeharto bersedia memberi dana yang cukup besar. Di dalam Lokakarya MUI membahas status bunga bank, sebagian peserta mengatakan bunga bank riba dan sebagian menyatakan bukan, sedangkan sebagiannya lagi masih ragu-ragu. Akhirnya, kesepakatan resmi dilakukan sesuai yang ada di Al-Quran dan hadis mengenai bunga bank pada perbankan syariah resmi dihapus dan diganti dengan bagi hasil.